إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا معبد بحق إلا جل وعلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia di mana hari ini, di mana detik ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di Jumat yang penuh dengan mubarak. Semoga kehadiran kita merupakan bentuk kesyukuran atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita mentaati Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar datang untuk menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang muslim, tetapi kita yakini bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kebutuhan batiniah kita yang perlu kita isi. Kebutuhan kehidupan akhirat kita yang perlu kita harus jalankan dan tidak boleh kita tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kita nikmat. Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kita berbagai macam kenikmatan dunia yang kita mendapatkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketahuilah jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kaum muslimin yang ketika mendengarkan seruan azan ada yang menyia-nyiakannya, ada yang tidak mematuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada dirinya, namun dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, jika kita melupakan ketaatan kepada Allah, jika kita merupakan Allah Subhanahu wa taala, tidak rugi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya, kalau misalkan semua manusia dari Nabi Adam sampai detik ini, mulai dari bangsa manusia dan bangsa jin, lalu kemudian mereka berkumpul untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak meninggikan derajat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga, semua bangsa manusia dan bangsa jin sejak mulai dari Nabi Adam sampai detik ini, mereka juga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sama sekali akan mengurangi kedudukan Allah. Allah Subhanahu wa taala adalah maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala adalah maha segala-galanya. Maka hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, pasti suatu saat nanti kenikmatan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di antara kaum muslimin yang ketika Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka, lalu kemudian mereka mengatakan, "Ustadz, selama ini saya tidak pernah sholat, saya tidak pernah melakukan kebaikan ini, kebaikan itu, apalagi berkurban. Sama sekali saya tidak pernah. Tapi saya tidak dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala.
Saya tidak diberikan hukuman oleh Allah, bahkan kekayaan saya semakin bertambah lebih daripada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah, kalau ada orang atau ada terbesit hati kita yang seperti itu, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 44, Al-An'am ayat 44, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Maka kata Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, maka tatkala mereka melupakan peringatan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Kalau mereka melupakan peringatan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, aku sudah berikan peringatan tapi mereka melupakan aku, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala sebutkan fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Allah akan membuka, maksudnya adalah Allah membuka segala pintu kenikmatan oleh orang yang tersebut yang mengatakan Allah tidak akan berikan azab kepada dia. Allah akan berikan kenikmatan dunia. Allah akan berikan kenikmatan dunia. Tapi ketahuilah, kenikmatan itu adalah berupa jebakan Batman yang dimana suatu kelak nanti Allah sebutkan di dalam Al-Quran, hatta idza farihu, sampai mereka bergembira terhadap nikmat yang aku berikan kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka ketika itu kami akan hancurkan mereka dan mereka akan menyaksikan, mata mereka terbuka dan menyaksikan kebinasaan yang terjadi pada mereka. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan nikmat kepada orang, lalu kemudian orang tersebut tidak melakukan ketaatan kepada Allah dan dia merasa aman-aman saja dan dia mengatakan bahkan dalam hatinya, saya tidak pernah sholat, bahkan saya bermaksiat, tapi saya bahkan mendapatkan kenikmatan yang banyak. Ketahuilah, inilah azab pertama yang Allah berikan. Apa azabnya? Allah akan menutupi hatinya. Allah akan menutupi hatinya sehingga dia terus berada dalam kemaksiatan, dia terus malas-malasan dengan melaksanakan ketaatan atau melaksanakan sholat, tapi Allah berikan bagian kehidupan dunia. Tapi ingat, bagian kenikmatan kehidupan akhirat dia tidak dapatkan. Hanya mendapatkan kenikmatan dunia saja, tapi di akhirat dia tidak dapatkan. Inilah yang disebutkan di dalam firman Al-Quran surah Al-An'am ayat 44 disebut dengan al-istidraj. Adalah orang yang diberikan kenikmatan berlipat ganda di kehidupan dunia, hanya diberikan dunia saja, tapi di kehidupan akhirat dia tidak akan diberikan lagi. Ini disebut dengan istidraj, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Idza ra'aita Allah ta'ala yu'til 'abdu minad dunya. Ketika kita melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada seorang hamba, wa yuhibbuhu, nikmat tersebut, hamba tersebut mencintai kenikmatan yang Allah berikan. Wa huwa muqimu 'ala ma'siyah, tapi dia berada dalam kemaksiatan. Apa itu? Dia tidak melaksanakan salat misalkan, bahkan dalam hidupnya dia tidak pernah berkurban. Mohon maaf. Padahal kalau misalkan HP bisa dia cicil, rumah bisa dia cicil, mobil bisa dia cicil, tapi harga 2 juta untuk mencicil, untuk mau kurban saya tidak bisa. Maka hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah. Apa disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa huwa muqimu ala ma'siyati fa inna ma dzalika minhu istidraj. Ketahuilah yang demikian itu adalah istidraj. Istidraj adalah dia mendapatkan kenikmatan dunia saja, tapi kehidupan akhirat dia tidak dapatkan. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menutupi hatinya sehingga dia tidak lagi mengenal siapa Rabbnya. Dia mau sholat atau tidak mau sholat terserah dia. Kenapa? Karena hatinya tidak ada rasa lagi, seperti batu. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah membagi hati itu jadi 3. Yang pertama, qalbun mait, hati yang mati. Yang kedua, qalbun marid, hati yang sakit. Yang ketiga, qalbun salim, hati yang sehat.
Hati yang sehat itulah ketika diberikan nasihat, lalu kemudian dia takut kepada Allah, dia takut nanti diazab oleh Allah, dia takut nanti Allah tidak ridho, maka dia melakukan kebaikan-kebaikan sehingga apa? Di kehidupan akhirat Allah Subhanahu wa taala memanggil dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dirinya, tetapi keluarganya, kakeknya, neneknya, itu semua dia dipanggil oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita termasuk dikategorikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dengan al-istidraj atau yang disebutkan juga dalam ayat Al-Qur'an. Maka hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semakin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na bima kuntum fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum innahu wal ghafurur rahim.